Jadi, berjumpa lagi dengan Kak Tiar pada pembelajaran sosiologi kesempatan kali ini. Melanjutkan video yang sudah kita bahas pada video-video sebelumnya. Kali ini akan kita bahas tentang masih di paket 2 terkait dengan perubahan sosial bagian ketiga. Adik-adik di sini dalam bagian ketiga kita akan membahas tentang pembangunan. Nah, adik-adik semua, sebelum kita masuk kepada teori-teori pembangunan yang diketengahkan oleh para ahli dan sering keluar pada soal-soal ujian UTBK, kita akan lihat terlebih dahulu apa itu definisi dari pembangunan. Nah, adik-adik semua, secara umum pembangunan atau development bisa kita katakan adalah sebuah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan, teknologi, kelembagaan, dan termasuk di dalamnya adalah budaya. Jadi, secara umum pembangunan ini akan ada di semua bidang masyarakat beserta kehidupannya. Nah, itu menurut Alexander tahun 1994. Sedangkan menurut Portes pada tahun 1976 dikatakan oleh dia bahwa perubahan sosial terkait dengan pembangunan ini bisa dikatakan sebagai sebuah transformasi, perubahan bentuk secara ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, adik-adik semua, berarti bisa kita katakan secara umum bahwa pembangunan ini adalah hal yang dibutuhkan pada masyarakat dewasa ini karena salah satu indikator terciptanya masyarakat yang makmur adalah pembangunannya yang memadai dalam segala bidang. Ya, tidak hanya secara fisik tapi juga secara budaya dan secara mentalitas masyarakat yang ada di daerah tersebut. Nah, itu dia adik-adik terkait dengan yang namanya pembangunan. Nah, mari kita lanjutkan terkait dengan teori pembangunan. Nah, di sini secara sosiologi ada beberapa ahli dan beberapa teori umum yang tercipta karena adanya pembangunan. Yang pertama adalah teori modernisasinya menurut David McClellan. Nah, McClellan di sini punya 3 konsep utama terkait dengan teorinya. Yang sering dikeluarkan di soal nanti adalah yang paling bawah. Namun kita bahas dulu dari yang paling atas. Yang pertama adalah NPO. Ya, yang pertama adalah NPO atau need for power. Nah, adik-adik semua, need for power di sini adalah hasrat berkuasa, bahwa manusia memang memiliki hasrat berkuasa atau menguasai orang lain agar tunduk dan ikut kepada ketentuan yang dia buat. Yang kedua adalah need for affiliation atau NAFIL, yakni adalah hasrat atau keinginan untuk bergabung atau hidup bersama dengan sesama manusia lain dan membentuk organisasi berafiliasi pada organisasi atau asosiasi tertentu. Ini yang kedua, need for affiliation, karena naluri manusia sebagai makhluk sosial dan manusia juga punya naluri gregariousness, bahwa manusia akan selalu ingin hidup dengan sesama mereka. Nah, yang berikutnya adalah need for achievement adik-adik semua, atau yang namanya virus NA. Nah, need for achievement ini adalah hasrat berprestasi. Artinya adik-adik semua, menurut David McClellan, jika Anda ingin modern dan sukses, maka hasrat berprestasi ini dibutuhkan. Ya, hasrat berprestasi ini dibutuhkan sehingga adik-adik semua, Ganesha Operation punya the king ya untuk mengingat need for achievement ini, ya, sukses pakai NA. Artinya ya, dari ketiga teori David McClellan ini, need for achievement lah yang paling menentukan ya kesuksesan adik-adik semua nanti ke depan. Dalam konteks ini adalah kita yang mau berjuang memasuki perguruan tinggi negeri pada tahun depan. Nah, ini dia adik-adik, maka ini need for achievement ini bisa segera diterapkan mulai dari sekarang, mulai dari awal adik-adik bergabung dengan Ganesha Operation. Maka ayo kita belajar yang giat untuk menapaki jenjang yang nanti lebih tinggi di perguruan tinggi atau politeknik yang negeri tentunya adik-adik sekalian. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat di sini ya, teori-teori pembangunan juga terkait dengan etika Protestan dari Calvinis ya dan Max Weber.
Ya, oke. Dalam konsep sosiologi, bisa juga dalam ekonomi dan masuk juga dalam sejarah, ya, yang mempersoalkan masalah hidup manusia itu ternyata terbentuk juga atau dibentuk juga oleh nilai budaya dan agama. Kalau tadi kita bahas David McClellan, dia lebih kepada budaya, etos kerja, individu atau masyarakat. Kalau yang konsep etika Protestan, ajaran Calvin, dan dalam teorinya Max Weber, agama juga berperan dalam persoalan hidup manusia. Tidak hanya masalah, tetapi juga keberhasilan manusia. Nah, ajaran Calvin yang terkenal dalam Protestannya adalah di sini manusia berhasil masuk surga atau nanti malah terdampar di neraka itu ditentukan oleh berhasil atau tidaknya dia dalam pekerjaan dia di dunia. Berarti kalau di dunianya dia sukses, maka surga akan nunggu dia. Kalau dia di dunianya itu tidak sukses atau jatuh miskin, maka dia akan masuk neraka. Nah, disinilah nanti akan meninggikan etos kerja pada masyarakat saat itu, di mana nanti bekerja lebih baik, hidup lebih sejahtera, akan membentuk dia masuk surga nanti di kemudian hari. Nah, adik-adik semua, tidak jauh berbeda dengan ajaran Calvin, Max Weber juga menemukan dalam penelitiannya, dia tuliskan dalam buku Etika Protestan, ya. Di sini terkait dengan tadi ajaran John Calvin bahwa memang agama juga menentukan ya berhasil atau tidaknya dia masuk surga, tetapi oleh Max Weber ya dia lebih melihat kepada proses perkembangan kapitalisme saat itu. Nah, kapitalisme sebagai gagasan dan semangat yang mendukung pengejaran yang rasional yang masuk akal terhadap keuntungan ekonomi. Jadi tidak hanya dari sisi agamanya, tidak hanya dari sisi akhiratnya, dari sisi dunia. Ya, kapitalisme saat itu sangat berkembang sehingga orang-orang sangat menginginkan untuk menjadi kaya raya, ya, sehingga pengejaran terhadap keuntungan ekonomi dilakukan. Nah, adik-adik semua, maka dari itu ya terkait dengan modernisasi, ya sekali lagi ada keinginan yang luar biasa ya untuk menjadikan hidup lebih baik. Nah, ini yang kedua adik-adik semua. Untuk yang berikutnya, mari kita lihat di sini adalah teori manusia modern menurut Alex Inkeles. Nah, sama halnya dengan nomor 1 dan nomor 2, namun dalam sudut pandang yang berbeda. Ya, teori manusia modern menurut Alex Inkeles itu bahwa jika ingin menjadi modern, maka individu harus memiliki 9 sifat berikut. Yang pertama adalah di sini individu harus bersikap terbuka terhadap penemuan-penemuan baru, senantiasa siap menerima perubahan, dan mempunyai kepekaan terhadap masalah sosial yang dihadapi oleh lingkungan sekitar. Justru yang namanya modern adalah menurut Alex Inkeles, masyarakat tidak boleh lupa dengan lingkungan sekitarnya, ya, sehingga harus ada kepekaan sosial di sana. Yang berikutnya, senantiasa memiliki informasi yang lengkap tentang pendiriannya. Jika seorang modern ingin menjadi orang yang lebih baik atau dia ingin memiliki sesuatu, maka ya manusia modern harus punya informasi dulu tentang pendiriannya atau keinginannya itu. Yang berikutnya adalah berorientasi masa depan, tidak berorientasi ke masa lalu, senantiasa menyadari potensi yang ada pada dirinya, lalu tidak pasrah pada nasib, harus selalu berusaha, percaya pada ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menyadari hak, kewajiban, serta kehormatan orang lain. Nah, adik-adik semua, inilah ciri-ciri manusia modern yang jika dimiliki semuanya oleh individu, maka ia termasuk manusia yang modern. Ya, artinya adik-adik, ini patut kita tiru. Maka dari itu, sudahkah kita memilikinya? Salah satu atau semuanya? Mari kita kembali kepada diri kita masing-masing, adik-adik semua. Nah, yang keempat adalah teori tentang mentalitas masyarakat Indonesia menurut Kuncharaningrat. Adik-adik semua, membangun peradaban sebuah bangsa tentunya tidak semudah membalikan telapak tangan dan butuh waktu yang lama. Nah, maka dari itu kita lihat di sini ya,
apa saja yang diuraikan oleh Kuncharaningrat tentang sikap mental masyarakat Indonesia. Yang pertama adalah suka meremehkan mutu, suka meremehkan orang lain, ya. Dia hanya menganggap dirinya saja yang paling bermutu. Nah, itu sikap negatif yang harus kita tinggalkan. Yang kedua adalah bermuka dua atau munafik. Nah, ini adalah salah satu sifat khas juga dari orang Indonesia. Yang berikutnya suka menerabas atau nyelonong, ya, atau tidak mau nunggu giliran. Lalu yang berikutnya sikap tidak pede, tidak percaya pada diri sendiri. Lalu sulit berdisiplin murni, disiplinnya kalau ada yang ngejagain aja atau ada yang memantau baru orangnya disiplin. Dan yang berikutnya adalah suka mengabaikan tanggung jawab adik-adik semua. Nah, jadi ayo ya, mentalitas masyarakat Indonesia ini ya saya harap semuanya bisa hilang dari diri kita semua ya, sebagai introspeksi kita adik-adik semua untuk menuju manusia Indonesia yang modern dan lebih baik daripada sebelumnya ya adik-adik semua. Dan yang berikutnya adalah terkait dengan teori-teori pembangunan, mari kita bicara kepada hal yang lebih makro atau lebih menyeluruh. Nah, yang kelima adalah di sini teori ketergantungan, ya, ada dari teorinya Theotonio dan Dos Santos. Kita lihat di sini ya, dilihat dari sudut pandang negara dunia ketiga. Jadi ilmuwan sosial yang satu ini melihat ya sudut pandang dunia ketiga dalam memahami yang namanya ketergantungan mereka terhadap negara-negara maju. Nah, di sini adik-adik bisa kita baca bahwa terjadi keadaan di mana kehidupan ekonomi negara-negara tertentu dipengaruhi oleh perkembangan dan ekspansi, terutama ekonomi, dari kehidupan ekonomi negara-negara lain. Dalam hal ini bisa kita sebutkan sebagai negara lebih maju, di mana negara dunia ketiga ini hanya sebagai penerima akibat saja. Nah, adik-adik semua tentu mungkin sudah mengenal gambar ini, foto ini. Ya, di sini kakak berikan contoh sebagai ketergantungan utang Indonesia ya dengan IMF atau Organisasi Donor Internasional. Dalam hal ini adalah International Monetary Fund. Ya, adik-adik bisa lihat di situ adalah Michael Cambesus ya, direktur IMF saat itu, yang dengan sombongnya sambil melipat tangan melihat Presiden Soeharto menandatangani nota kesepahaman dengan IMF. Nah, artinya setelah terkena utang pasti IMF akan mengatur keuangan Indonesia sehingga nanti lama-kelamaan selain terjerat utang ya, Indonesia akan sulit bangkit dari keterpurukannya. Nah, adik-adik, inilah teori ketergantungan menurut Theotonio dan Dos Santos. Nah, adik-adik semua, yang berikutnya adalah juga kita mengenal di sini adalah teori sistem dunia dari Emanuel Wallerstein. Ini juga terkait dengan teori-teori pembangunan. Kita lihat 3 model negara di dunia ini menurut teori sistem dunia. Yang pertama adalah negara inti atau core. Kita bisa katakan bahwa negara dunia pertama ini adalah negara inti. Siapa sih mereka? Adalah negara yang lebih awal merdeka, karena duluan merdeka dia lebih menguasai iptek duluan dan mereka mengembangkan industri-industri maju. Nah, contoh kita bisa katakan di sini adalah Amerika Serikat ya dan negara-negara Eropa Barat. Karena teorinya dari barat, pasti mereka membanggakan negaranya. Nah, yang kedua adik-adik adalah negara semi periferi. Di sini bisa kita katakan negara semi periferi adalah negara dunia kedua. Maksudnya adalah negara yang sedang merintis tahapan menuju negara maju, namun dianggap oleh negara dunia pertama belum sehebat mereka. Nah, contohnya di sini adalah Jepang, Korea Selatan, ya, dan negara-negara sejenis yang sedang menuju kepada industri maju. Nah, lalu siapakah negara periferi? Ya, negara periferi adalah negara pinggiran atau negara dunia ketiga yang bisa kita katakan merdeka setelah Perang Dunia Kedua dan tergolong negara pinggiran kalau kata negara-negara maju. Nah, artinya negara periferi ini kalau kita kaitkan dengan teori ketergantungan tadi adalah benar yang merupakan negara yang terjepit di antara tekanan-tekanan ekonomi negara-negara luar,
terutama negara-negara maju, karena mereka nanti bisa mencengkram negara pinggiran atau negara dunia ketiga dengan hutang-hutangnya, sehingga mereka bisa dalam tatanan yang lebih tinggi mereka berhasil mengendalikan ekonomi negara tersebut dan mengambil alih pos-pos penting dalam keuangan dari negara-negara berkembang, sehingga nanti negara berkembang ini hanya jadi ajang eksploitasi. Nah, adik-adik semua, ya demikianlah penjelasan kakak untuk bagian yang ketiga ini, ya. Selamat menelaah materi-materi atau subbab yang sudah ada kita sajikan pada kesempatan hari ini, ya. Semoga lebih bermanfaat, dan jikalau ada yang mau bertanya jawab bisa kita gunakan forum diskusi melewati media sosial. Itu saja adik-adik yang dapat kakak sampaikan, ya. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat belajar, sukses buat kita semua.